Hari ini saya ingin menyampaikan satu judul yang lumayan bagus judulnya ya. From Rejection to Redemption ya. Dari penolakan ke penebusan ya. Dari penolakan ke penebusan. 1 minggu yang lalu saya masih di tag sama satu orang. Masih belum selesai. Kata-kata top. Dia bilang gembalanya top, saya bilang super top, saya bilang gitu. Ini gara-gara Pak Fajar ini. Oke. From rejection to redemption. Firman Tuhan sore hari ini saya akan membahas tentang rejection ya. Rejection, kata reject itu nggak enak ya saudara ya. Saya percaya setiap kita nggak suka ada kata reject ya. Kata reject itu rasanya, nanti kita lihat bagaimana sesuai dengan definisinya. Rejection, penolakan. Menurut Martin, apa bacanya nih? Seligman. Seorang psikolog ya di tahun 2021 mendefinisikan bahwa penolakan adalah sebuah bentuk perasaan ketika kita tidak ikut disertakan ya. Ketika kita tidak ikut disertakan, itu rasa penolakan, tidak diterima dan tidak disetujui ya. Ketika kita tidak diterima baik di pekerjaan, baik di ketika ngelamar ya. Mungkin saudara ada yang punya pengalaman ngelamar calon istri ditolak ya. Mungkin ada rasanya sakit banget gitu ya. Kemudian ada juga yang ngelamar pekerjaan ditolak, rasanya bagaimana gitu ya. Termasuk tidak disetujui. Tapi penolakan juga bisa berarti lebih luas ya. Yaitu ketika saudara tidak mendapatkan apa yang diinginkan ya. Misalnya ketika saudara kepingin banget sebuah mobil katakan ya. Kemudian saudara nggak dapat mobil itu, mungkin pas-pasan, mungkin mobilnya sudah keambil orang, itu pun masih bisa dikategorikan sebuah penolakan ya. Jadi sepertinya penolakan itu sangat umum banget gitu ya. Oke, saya mau. Sohan tadi udah kasih saya on, tapi saya matiin. Oke. Sesudah. Sebuah penelitian yang dilakukan melalui MRI ya. Jadi ada seseorang yang dalam minggu itu mengalami beberapa penolakan dan dites. Waktu dimasukkan ke MRI ya. Ada bagian otak ya, ada 4, saya nggak perlu sebutkan 4-4-nya, saya juga nggak gitu ngerti. Tapi salah satu bagian yang disebut lobus parietal itu adalah bagian otak yang merasakan sakit ya, yang merasakan sakit. Jadi ketika kita ketusuk duri, ketusuk jarum sakit, maka otak ini yang akan menyampaikan itu adalah sakit ya, yang bekerja di bagian lobus parietal ya, bagian otak yang menerima sensasi rasa sakit. Nah, rupanya orang yang dites yang mengalami penolakan itu ketika di MRI itu lobus parietal itu memberikan sebuah tanda bahwa dia mengalami sakit ya. Sehingga dengan kata lain, rasa sakit secara tubuh itu sama dengan rasa sakit secara perasaan. Dulu saya pernah membaca satu tulisan psikolog ya, dulu di koran Kompas ada satu ibu, saya lupa, ibu tadinya pastor ya. Saya kecil suka baca itu saudara. Tadinya pastor siapa lah. Terus digantikan oleh satu ibu. Dia mengatakan bahwa sakit yang sebenarnya adalah sakit fisik. Itu disebut sakit. Jadi kalau perasaan itu adalah bukan sakit katanya. Tapi ternyata hasil MRI mengatakan sakit fisik dan sakit perasaan, sakit hati, sakit batin, itu sama reaksinya diterima oleh lobus parietal ini sebagai hal yang menyakitkan. Sehingga penolakan itu
bisa dikatakan sangat menyakitkan, ya. Sangat menyakitkan. Namun bukan hanya kita, Saudara, ya. Dikatakan Anda tidaklah sendiri. Anda tidaklah sendiri yang mungkin saat ini ada yang merasa ditolak, ya. Anda tidak sendiri. Satu pertanyaan, ya, pernahkah saudara mengalami penolakan? Pertanyaannya salah. Mungkin adakah saudara yang tidak mengalami penolakan? Ada enggak? Yang enggak pernah mengalami penolakan seumur hidup gitu loh. Ada? Enggak ada. Sering. Penolakan terlalu sering ya. Oke. Penolakan itu terlalu sering kata si Ardi ya. Dari teman ya, teman tadinya dekat, tahu-tahu menjauh, rasa sakit. Ya, ditolak. Sahabat, pacar, ya. Pasangan hidup juga sama. Terjadi sebuah penolakan ya. Orang tua menolak anak. Ada. Bahkan dalam kandungan ada orang yang tidak menghendaki anaknya ada anak sehingga dia menolak ya. Ada yang sampai digugurkan, ada yang mungkin tidak. Tapi si janin pasti akan mengalami bahwa itu sebuah penolakan. Mertua, ada enggak mertua menolak menantu? Waduh, yang jawab ibu lagi. Siapa menantunya, Bu? Langsung jawab loh. Ada nggak mertua yang menolak menantu? Ada. Menantunya di sana. Enggak ya, Bu, bercanda ya. Fajar itu nggak pernah ditolak, di welcome. Ya. Kemana-mana dianterin kok, Bu ya. Iya. Oke. Ya, mertua ada ya. Dulu ada, saya pernah nganter saudara. Seseorang mau catatan sipil ya. Saya disuruh nganter karena orang tuanya ada di Indonesia. Tolong diantar ya. Anak saya mau catatan sipil. Saya antar. Ketemu dengan calonnya, sudah ketemu dengan besannya segala macam. Di dalam ruangan, saya menunggu di depan bersama keluarga. Saya tunggu kira-kira 1 jam ada kali di dalam. Pas keluar, saya congratulations. Iya dong, namanya juga habis catatan sipil. Tapi mukanya panjang, saudara. Yang saya antar itu mukanya panjang. Wah, kami sudah gelagatnya nggak enak ini. Kenapa? Ternyata si calon mertua perempuan, ya perempuannya bilang jangan dulu. Bayangin saudara, jauh loh. Saya catatan sipilnya di North. Waduh, saya ikut lemes. Loh kok nggak jadi? Ya kata mamanya yang cewek, nanti aja sekalian kalau pesta. Bayangin saudara, anak itu sempat, aduh kayak ditolak gitu ya. Rasanya sakit ya. Kemudian mungkin ada yang ditolak oleh guru. Kemarin saya di Zoom ya, ada latihan konseling. Dia mengalami sebuah abusing dari gurunya. Hanya apa saudara, ketika dia masih belajar nulis 0 gitu, nggak bisa bulat, nolnya tuh nggak bisa nyambung. Lalu si anak itu disuruh tulis terus sampai papannya penuh dengan 0. Nggak pernah nyambung saudara. Ya, nggak tahu mungkin motoriknya ada masalah. Dan itu sampai ingat sampai sekarang. Ya. Dan dia merasa tertolak, dipermalukan ya dari guru. Kemudian dari bos, saya yakin setiap kita ngalamin ya. Bos kadang-kadang nolak. Ya, satu kali saya pernah ketemu satu pimpinan, seorang arsitek. Dia bilang begini sama saya itu keras. Kalau ada gambar yang nggak benar, saya langsung sobek, saya injek-injek, saya masukin ke sampah. Sakit ya, rasanya kok
sadis banget ini orang gitu ya. Ada bos yang seperti itu dan juga ada pendeta, saudara. Pendeta yang juga menolak. Yang pasti bukan saya ya. Mudah-mudahan bukan saya. Kalau ada, saya minta maaf. Dan yang lebih tragis adalah penolakan dari diri sendiri. Ya, dari diri sendiri. Ketika kita menyadari bahwa ada sesuatu yang kurang dalam fisik kita, maka kita merasa tertolak. Merasa sepertinya dia nggak mau lahir kayak gini gitu ya. Ada yang mungkin kurang beruntung ya. Hidungnya kurang mancung mungkin, matanya kurang belok ya. Dan lain sebagainya ya. Saya pernah mendapatkan satu informasi bahwa ada kesalahan anak-anak bermain boneka, bonekanya cantik saudara. Sehingga boneka itu menjadi sebuah standar bahwa kecantikan itu seperti boneka mainan dia. Ya. Jadi kalau sekarang itu Barbie, ya, Barbie itu pernah menjadi idola sampai saya pernah lihat ada cowok yang mengidolakan Barbie dan dia ke Korea operasi, mungkin saudara pernah lihat juga. Operasi persis kayak Barbie, mukanya segala macam. Saking kepingin seperti itu. Ya. Nah, bagi orang yang mengidolakan bahwa yang ideal, yang cantik adalah hidung harus mancung, mata harus belok, badan harus kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kemudian melihat dirinya di kaca, kok kayak gini? Bisa menolak diri sendiri, ya. Mudah-mudahan di sini sudah nggak ada yang begitu, saudara. Nah, kita semua ternyata mengalami penolakan. Ada yang keliru nggak ya? Oke, nggak apa-apa. Kita semua mengalami penolakan. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia kehilangan kemuliaan Allah. Dia menjadi berdosa, sedangkan Allah sendiri adalah maha kudus, dan maha kudus itu tidak bisa bercampur dengan dosa, sehingga Adam dan Hawa harus keluar dari Taman Eden. Nah, keluarnya Adam dan Hawa itu menjadikan dia merasa tertolak. Ya, saya yakin dan kita semua juga sama. Ketika kita harus keluar dari satu tempat yang nyaman atau tempat yang biasa, kemudian harus keluar. Adam dan Hawa merasa tertolak, ya. Sehingga dikatakan di Roma 3:23, karena semua orang, tidak ada satupun telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, ya. Jadi oleh karena dosa Adam dan Hawa maka semua mengalami hal yang sama. Kita menjadi punya kondisi yang tertolak karena Allah tidak bisa bercampur dengan pendosa, saudara. Kecuali setelah saudara dan saya reconcile oleh Yesus, baru kita bisa kembali lagi dengan Allah Bapa, bersekutu dengan Allah Bapa. Tapi sebelum itu, ya, dan bagi orang yang belum reconcile dengan Allah Bapa oleh Tuhan Yesus, maka orang tersebut adalah terpisah dengan Allah. Ya. Tadi dikatakan kita tidak sendiri, semua mengalami. Bahkan Yesus sendiri, Yesus mengalami penolakan, ya. Di Matius 13:57, lalu mereka kecewa dan menolak dia, ya. Menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya, ya. Jadi kita tahu cerita ini, Yesus satu kali ke kampung halamannya di Nazaret. Ketika melayani, ketika membuat mujizat, maka orang-orang di sekitar kota itu tidak bisa menerima, sebab mereka tahu siapa Yesus. Yesus adalah anak Yusuf Maria, Yesus adalah
anak tukang kayu dan dia sendiri juga tukang kayu, saudaranya juga dia tahu, tapi kenapa dia kok aneh-aneh bikin mujizat? Dan di ayat ini dikatakan mereka menolak dia, ya. Jadi Yesus sendiri, Yesus ditolak oleh bangsanya dan bahkan dikatakan di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya, ya. Artinya orang rumah sendiri juga menolak dia. Bukankah kita juga mengalami, saudara, ya, kadang-kadang orang lain bisa menghargai kita, ya, para istri terutama, ya. Istri di kantor dihormati, ya. Dihargai, ya. Sampai di rumah suaminya malah ngomel-ngomel. Suaminya malah nggak pernah respect sama istri. Ya. Itu hal yang sering terjadi dan ternyata Yesus pun sama. Di rumahnya sendiri pun dia ditolak. Kita lihat lagi, saudara. Ternyata Allah Bapa juga mengalami penolakan. Ya. Di 1 Samuel 8 ayat 7, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Bangsa Yahudi waktu itu, bangsa Israel, dipimpin oleh seorang hakim yang bernama Samuel. Ya, karena Tuhan yang ingin menjadi raja sendiri, sehingga Tuhan perlu seorang hakim untuk memimpin bangsa Israel. Ya. Tapi bangsa Israel ini ngiri melihat bangsa lain kok punya raja, ya. Aku juga pengen punya raja. Dan Samuel ini sakit. Samuel merasa ditolak, saudara. Karena kalau ada raja berarti Samuel itu sudah tidak dianggap, sudah tidak dibutuhkan lagi, ya. Karena ada yang lebih tinggi lagi posisinya yaitu raja. Tapi Tuhan mengatakan, Tuhan di sini kalau saudara baca, kalau saudara cari adalah Yahweh, ya, Allah Bapa. Akulah yang mereka tolak. Ya. Bayangin, Allah Bapa yang maha kuasa, maha mulia, maha tinggi, pencipta langit dan bumi ditolak oleh bangsa Israel. Ditolak oleh manusia ciptaannya. Jadi bukan hanya kita, saudara, ya. Ternyata Yesus, ternyata Allah Bapa pun mengalami penolakan. Perasaan tertolak mengakibatkan, saudara, bisa mengakibatkan rendah diri, ya, karena sering ditolak akhirnya rendah diri, ya, merasa rendah diri, ya, kemudian bisa mengakibatkan depresi dan kecemasan, bisa mengalami gangguan kecemasan sosial ketika di orang umum. Cemas, saudara, rasanya ditolak, ya. Mungkin ada di antara kita yang juga merasakan seperti itu, ya. Kemudian orang itu menjadi cemburuan, ya, dengan pasangannya cemburuan, dengan orang tuanya cemburuan, dengan anaknya pun cemburuan, ya, karena dia takut ditolak, saudara, ya. Kemudian orang itu mengalami kesedihan, kemudian bisa berusaha menyenangkan orang lain. Karena dia takut ditolak, punya perasaan yang tertolak, takut ditolak, maka dia akan berusaha untuk menyenangkan setiap orang. Ya, kita kenal dengan nama people pleaser. Jadi ada orang yang bikin senang orang lain, bukan karena dia yang memang Tuhan bilang mengasihi setiap orang atau baik kepada setiap orang, tapi ada motivasi di belakang itu karena takut ditolak. Sehingga setiap orang dia berusaha untuk baik supaya dirinya jangan ditolak oleh orang lain. Ya, itu akibat dari perasaan tertolak, saudara. Apa sih penyebabnya gitu ya? Ternyata selain memang dosa asal dari Adam dan Hawa, ada penyebab-penyebab yang bisa menimbulkan orang rasa tertolak, ya. Yang pertama dikatakan trauma masa kecil. Ketika kita kecil dan banyak disalahkan oleh orang tua, apalagi dihukum,
dipanis oleh orang tua, salah sedikit dihukum, salah sedikit dihukum. Anak itu akan merasa tidak diterima oleh orang tuanya. Ya, jadi bagi yang punya anak-anak, belajar cara mendidik supaya tidak merasakan anaknya itu ditolak. Ya, anak nanti kemudian bisa mengatakan, loh kok papa mama nggak bisa terima saya? Kok aku dipukulin terus? Ya, itu trauma masa kecil. Kemudian memang ada orang yang punya harga diri yang rendah. Ya, tadi mungkin ada kecacatan fisik atau mungkin kekurangan. Orang itu merasa, aduh aku nggak bisa masuk di kelompok ini deh. Karena aku tidak punya kondisi yang bisa diterima, ya. Bisa. Kemudian yang ketiga dikatakan prasangka. Nah, ini prasangka yang repot, berasumsi. Padahal orang lain tidak menolak kita, Saudara. Tapi kita berpikir, waduh, orang itu kok ngelihatnya kayak gitu ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jangan-jangan dia nggak suka sama aku, ya. Ini yang repot. Padahal orang nggak nolak, tapi sudah berpikir orang pasti nolak saya nih. Orang pasti nolak saya. Saya nggak tahu saudara ngalamin apa enggak, tapi saya jujur ngalamin saudara ya. Saya udah berpikir dari rumah sudah berpikir, aduh nanti di rapat itu senior-senior akan melihat saya, wah ini kok kayaknya nggak cocok nih jadi pendeta misalnya. Ada prasangka-prasangka yang bisa timbul membuat orang merasa tertolak. Kemudian yang keempat adalah gangguan kepribadian. Ya, mungkin ada beberapa orang yang memang unik, punya keunikan, saudara. Ya, saya pikir di keluarga kita kadang-kadang ada orang yang kakak adik kita yang ada uniknya lah, ya, adalah yang unik, ya. Yang kayaknya ini, aduh sulit saya terima orang ini deh. Kalau saudara cek, mungkin di sepupu saudara, di kakak adik saudara coba dipikirkan ada enggak? Pasti ada satu atau dua orang yang sifatnya unik, ya. Misalnya kesenggol dikit marah, ya, unik ya. Misalnya lagi ngomongnya sembarangan, ya. Ini saya agak termasuk di kelompok itu, saudara. Ya, kalau ngomong kadang-kadang saya nggak difilter, plak gitu loh. Dan ini dikomplain sama keluarga saya, dikomplain. Anak saya komplain. Jemaat lebih-lebih lagi komplain. Saya di kelompok itu. Saya sudah berdoa, Tuhan tolong. Apa saya mau diem aja gitu ya. Ngomong tidak difilter. Tujuannya bagus, kadang-kadang mau humor saudara ya. Tapi saya udah minta maaf sama Ibu Flora. Waktu saya ngomong tap top. Besoknya Roh Kudus bilang, aduh ini kok orang tua kok dibecandain gitu ya. Wah gak enak saudara, didorong Roh Kudus saya, Bu Flora mohon maaf ya, saya kemarin bercanda. Tapi ibu ini luar biasa. Ini benar-benar top saudara. Top yang benar loh ya, mulai lagi. Ini top serius nih. Langsung dijawab, oh tidak katanya. Saya suka kok bercanda, jangan terlalu serius katanya. Aduh rasanya kayak disiram saudara. Kalau enggak saya dihantui terus itu. Aduh ini kok bercanda, lupa saudara. Ya, tapi saya berdoa saudara, saya berdoa supaya jangan, karena enggak semua orang seperti Ibu Flora. Enggak semua orang seperti ibu, enggak. Karena ibu kan dosen, mantan dosen. Dia begitu paham, dia bergaul dengan para mahasiswa. Tapi kalau yang tidak punya pengalaman yang sama, bisa. Ini pendeta kok orang tua dibercandain, bisa saudara ya. Jadi saya berdoa supaya ada filter gitu ya. Aduh. Oke, itu gangguan kepribadian. Jadi kadang saya jadi merasa tertolak saudara ya, gara-gara kelemahan itu. Nah, sekarang apa yang menjadi respon saudara ketika saudara dan saya punya perasaan tertolak? Apa sih responnya? Ya, di sini saya tampilkan fokus. Jangan fokus kepada hal-hal yang
Aduh, kenapa aku ditolak nih? Aduh, kenapa dia menolak saya? Terus di situ. Tapi ada 3 hal yang kelihatannya baik untuk kita praktekkan, saudara, ya. Untuk yang ketiga ini, merawat dan mengasihi diri kita sendiri, sehingga kita tidak menjadi korban penolakan dari orang di sekitar kita. Sehingga perasaan tertolak itu bisa membebaskan kita, saudara. Sebab nggak enak kalau orang sudah merasa tertolak itu akan kemana-mana rasanya akan jadi minder, saudara, ya. Jadi malu, jadi takut, dan lain sebagainya. Yang pertama, respon yang harus dimiliki oleh perasaan tertolak kita, yaitu cari penerimaan Tuhan. Ya, jangan cari penerimaan orang. Kadang-kadang kita ditolak oleh teman A, kita mau cari teman B, cari teman C. Karena kita merasa sudah ditolak satu, cari teman lain. Peribahasa sering mengatakan, lepas dari mulut buaya ke mulut singa. Ya, nanti akan terjadi begitu. Ya, nanti akan terjadi begitu. Saudara bisa lepas dari mulut singa, mulut buaya, tapi saudara ketika tidak berhati-hati, saudara akan dicaplok sama singa. Karena saudara salah fokus, fokusnya akan mencari lagi orang yang bisa menerima saya. Siapa sih orang yang bisa menerima saya? Dan itu umum, saudara, ya, bukan cuma saya, bukan saudara, bukan salah satu saudara, tapi umum, rata-rata orang begitu. Ya, ketika ditolak oleh satu, dia akan cari yang lain. Nah, nasihat yang Alkitabiah, yang pertama adalah carinya Tuhan, cari penerimaan Tuhan. Roma 5 ayat 8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Apa maksudnya, saudara? Bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Tadi di awal dikatakan bahwa oleh karena dosa maka terjadi keterpisahan antara Allah yang Maha Kudus dengan kita yang berdosa. Tapi oleh kemurahan Tuhan, oleh karena kasih Tuhan, Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita yang masih dalam posisi musuh. Ya, dulu sebelum kita terima Tuhan Yesus, kita adalah musuh daripada Allah. Karena kita ada di pihak iblis, saudara. Ya, lahir sudah garisnya itu di pihak iblis sampai ketemu dengan Tuhan Yesus, baru kita di pihaknya Tuhan. Ya, nah kalau kita sebagai musuh saja, dia mau mati untuk kita. Saudara membayangkan begini ya, ketika ada seseorang yang dalam tanda kutip musuh daripada saudara, saudara paling sebel dengan orang itu, bahkan saudara benci mungkin dengan orang itu kemudian minta kebaikan saudara. Baik mungkin minta pinjaman lah, atau sesuatu lah yang kebaikan gitu ya. Saya kira tidak begitu mudah saudara untuk memberi. Lebih gampang kalau orang itu baik atau pernah hutang budi, kita gampang memberi, saudara. Tapi kalau orang itu statusnya musuh kita, nggak mudah, saudara. Nggak mudah. Ya, saudara pasti akan ingat dia pernah jahat sama saya, kenapa saya harus baik sama dia. Nah, kira-kira analoginya seperti itu, tapi Yesus mau mati untuk kita yang saat itu menjadi musuh. Yesus mau, Allah Bapa mau kita kembali diterima sebagai sahabatnya dia, ya, sebagai anak dia. Jadi kalau saudara mengalami penolakan, jangan cari tadi mulut singa, saudara. Cari Tuhan. Cari Tuhan yang jelas pernah membuktikan dia menerima
orang yang berdosa. Dia menerima kita apa adanya, saudara. Cari dia. Bukan berarti kita tidak boleh berteman, kemudian nggak usah berteman lah, sendiri aja kita sama Tuhan. Enggak. Tapi yang utama adalah cari Tuhan dulu. Tuhan bisa menghadirkan teman untuk kita, saudara. Yang kedua, fokuslah pada identitas kita. Ya. Ini minggu lalu sudah dibahas sama Pastor Bernard, 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan kepada Bapa kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Fokuslah bahwa status kita, identitas kita adalah anak-anak Allah, saudara. Wow, status mana yang lebih tinggi di dunia ini daripada status anak Allah, saudara? Ya, status mana yang lebih tinggi? Gak ada, saudara. Gak ada. Mau presiden di sebuah negara, kalau dia bukan anak Tuhan, kalah statusnya dengan saudara. Waktu saya pertama-tama tinggal di Australia, saudara, ya belum kenal saudara, di Bradbury, saya tinggal di Bradbury, saya merasa saya tinggal di hutan nih, nggak ada orang Indonesia, nggak ketemu siapa-siapa gitu ya. Wah, sekarang puji Tuhan ternyata banyak orang Indonesia di sini. Waktu itu ini tiba-tiba blank, saudara. Apa ini Pak Fajar? Top. Aduh. Iya, top ini emang sih. Top nih, Bu. Ibunya mantuk lah. Oke. Lupa saya tadi apa? Tinggal di Bradbury. Hai? Iya, nggak banyak orang Indonesia. Kamu di khotbah sini. Diceritain. Oke, yang ada hubungannya dengan ketertolakan. Oh ya, oke, ingat sekarang. Saya setiap ketemu orang bule, saudara, saya nggak pede, saudara. Ya, kadang sekarang juga masih nggak pede sih, karena bahasa. Nggak pede, saya selalu nggak melihat tatapan orang bule gitu. Sampai satu saat Tuhan memberikan sesuatu ke saya, ya, bahwa kamu itu siapa gitu. Kamu itu anak Allah, anakku. Kemudian saya disadarkan, iya ya, kalau orang bule itu bukan anak Tuhan, tentu saya lebih beruntung daripada dia. Kecuali sama-sama anak Tuhan, kita sama, satu level. Jadi siapapun yang saudara hadapi, setinggi apapun status daripada orang itu, kalau dia bukan anak Tuhan, tidak akan lebih daripada saudara dan saya yang menjadi status anak Tuhan. Sehingga kalau kita ditolak, saudara, don't worry. Kita adalah anak Allah. Punya status yang tertinggi. Dan kalau kita anaknya, pasti Bapa kita akan membela kita. Pasti Bapa kita akan pelihara kita. Gak boleh lupa, saudara. Kalau kita lupa, kalau kita fokusnya hanya perasaan tertolak terus, kita gak akan maju, saudara. Kita akan jalan di tempat. Kita harus menyadari akan dua hal yang Tuhan buat untuk saudara dan saya. Ya. Tuhan menerima kita, mati dengan di kayu salib. Dan yang kedua adalah kita diangkat menjadi anak-anaknya.
Jadi kalau orang lain, dengan kata lain saudara ya, kalau ada orang yang menolak kita, ya nggak apa-apalah. Bapa kita aja di sorga tidak menolak. Bapa di sorga malah mengangkat kita sebagai anak. Rawat dan kasihi diri kita sendiri. Ya. Jangan terus menjadi korban ketertolakan saudara. Jangan terus memikirkan betapa malangnya nasib saya. Itu berarti saudara masih fokus kepada masalah ketertolakan. Dan saudara lupa akan dua hal ini ya. Rawat. Banyak orang yang kurang merawat diri sendiri. Karena masalah malah semakin terpuruk saudara. Ya. Ditinggal kekasihnya semakin terpuruk. Ditinggal orang yang dekat semakin terpuruk. Tapi rawat dan kasihi diri kita ya. Orang yang meninggalkan kita enggak ngerawat kita. Boro-boro ingat kita saudara, enggak. Dia enggak ingat kita. Mereka sudah lupa kita. Lah kok kita terus merenungi nasib sendiri. Betapa malangnya nasibku. Wah selalu. Ya. Dulu ada lagu. Betapa malangnya nasibku. Dan populer banget. Mungkin di tahun-tahun, nggak tahu Pak Gunawan tahu nggak? Ada ya? Betapa malang nasibku. Waduh. Ibu tiri ya. Dinyanyiin terus. Ya malang terus saudara. Ya malang terus. Dinyanyiin terus. Terus ada lagi lagu, wahai kau burung dalam sangkar itu loh. Aduh, sangkarnya emas tapi dikunci. Waduh, awas. Jangan nih saudara ya. Kita harus ingat bahwa kita punya status yang luar biasa. Kita adalah anak Allah dan Tuhan telah menerima kita apa adanya saudara. Ya, dia tidak memandang status saudara, dia tidak melihat latar belakang saudara. Saya senang dengan ilustrasi anak bungsu yang kembali ya. Anak bungsu itu sudah memboroskan uang bapaknya, sudah pergi ke tempat pelacuran lah, mungkin kalau zaman sekarang ke tempat judi lah, uangnya habis saudara. Dan dia pulang ke rumah bapaknya. Setelah dilihatnya anak bungsu yang dilakukan bapaknya lari. Diceritakan bapaknya lari, dia tidak menunggu sampai anaknya nyembah-nyembah, enggak, bapaknya lari saudara. Lari memeluk anak itu. Dan kalau dilihat ceritanya, bapak itu orang kaya saudara, karena bisa membagi warisan kepada anak-anaknya. Bapaknya tidak pandang, anak itu sudah seperti gembel saudara. Anak itu sudah seperti bahkan bau babi, karena dia kerja di kandang babi. Tapi bapaknya memeluk. Dan setelah memeluk, disuruhnya, dipotongnya lembu yang tambun. Dipestakan saudara. Diberinya cincin, diberinya kasut, diberinya jubah. Dia tidak menanyakan kemana duitnya. Ya, kalau bapak dunia mungkin masih begitu saudara. Ya, tunggu dulu, biar kapok dulu. Biar bertobat dulu, tapi Bapa di sorga berbeda. Dia tangannya terbuka bagi saudara dan saya. Apapun kondisi kita saudara, seberapapun kita jatuh, seberapapun kita menyakiti hati Bapa, Bapa selalu terbuka tangannya. Dia tidak pernah menutup tangannya bagi kita. Itu sebabnya bagi orang yang tertolak biarlah cari penerimaan Tuhan, ingat bahwa Tuhan sudah mati buat kita. Fokus pada identitas kita, ya rawat diri kita, kasihi diri kita. Gak ada orang lain mengasihi kita, saudara. Don't expect. Ada syukur, kalau ada syukur. Kalau ada syukur, saudara. Ya, kita memang berusaha saling mengasihi di sini, tapi don't expect. Kalau saudara expect, saudara kecewa. Ya, saudara berharap, saudara kecewa. Rawat diri sendiri dengan kasih Tuhan. Oke. From rejection to redemption. Dari penolakan ke penebusan. Penolakan terhadap Yesus menjadi penebusan bagi kita.
ya. Roma 5 ayat 8 mengatakan akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini ayat yang tadi, ya. Oleh karena Yesus di-reject sama bangsa Israel, oleh bangsanya, bahkan dia dibunuh, saudara. Tapi melalui peristiwa penolakan itu, saudara dan saya menerima penebusan. Melalui penolakan Yesus, kita terima penebusan. Ada sesuatu di balik penolakan itu. Ada sesuatu yang indah, yang luar biasa di balik penolakan Yesus. Demikian juga kita, saudara. Penolakan terhadap kita dapat menjadi sebuah kesaksian. Ketika saudara sudah lepas dari mengasihani. Kalau mengasihi diri betul, saudara. Tapi mengasihani diri. Betapa malangnya nasibku. Ketika saudara tidak seperti itu, maka saudara akan bisa menjadi saksi bagi orang lain. Nih loh, aku pernah ngalami, tapi aku kuat karena ada Yesus. Sehingga penolakan itu menjadi sebuah investasi bagi saudara dan saya untuk bisa memberitakan Yesus kepada orang-orang yang banyak sekali mengalami penolakan, saudara. Tolong tim musik maju. Sebagai kesimpulan, saudara. Kesimpulan, penolakan bukanlah akhir dari segala-galanya. Ya. Jadi kalau saudara dan saya mengalami sebuah penolakan yang hebat, itu bukan akhir. Itu bukan akhir. It's not the end of the world, ya orang sini bilang. Kadang-kadang kita merasa, aduh udah deh, ya. Hari-hari ini ada seorang manajer yang cukup berusia, saudara. Ya, usia sudah 70-an. Seorang manajer yang masih aktif, usia 70-an. Dan dia oleh karena kondisi harus mundur dari perusahaannya di Australia. Saya melihat ada sesuatu yang cukup down di dalam pembicaraannya, karena umur sudah segitu mau cari di mana lagi kerjaan, ya. Tapi dia kondisinya harus keluar. Saya sempat mengatakan, Pak, keputusan ini bukan akhir dari segala-galanya, ya. Saya teringat Mr. Kentucky. Mr. Kentucky memulai usahanya di usia 62, saudara, ya. Di usia yang sudah umur. Jadi bukanlah akhir dari segala-galanya sebuah penolakan, ya. Yang kedua, penolakan adalah kesempatan untuk pertumbuhan. Pakai, saudara, untuk pertumbuhan rohani atau iman kita. Pakai untuk pembelajaran kita dan untuk melepaskan pengampunan kepada orang yang mungkin bersalah kepada kita sehingga kita ditolak. Ya, jadi ambil benefitnya dari ketertolakan itu, ya. Jangan terus malang terus, ya. Tapi ambil benefitnya untuk pertumbuhan, pembelajaran dan melepaskan pengampunan. Yang ketiga, ingat, saudara, ingat bahwa saudara dan saya dicintai, diterima dan dihargai oleh Tuhan, ya. Kalau boleh ngomong, don't care orang tidak menghargai saya. Ya, don't care. Tapi Tuhan kita, Allah kita mencintai saya, menerima saya dan menghargai saya. Allah yang menciptakan langit dan bumi, pemilik sejagat raya, mencintai saudara dan saya. Don't care kalau ada orang yang tidak menghargai atau menolak kita, saudara, ya. Saya berharap dari hal ini
Saudara yang mungkin mengalami atau masih punya perasaan tertolak, bisa dipulihkan, bisa dibangun kembali untuk tidak terus hidup dalam ketertolakan. Untuk menutup, saya mungkin sudah pernah saksikan bahwa saya dibesarkan dengan ketertolakan, ya. Dan itu sangat sekali mengganggu hidup saya. Apa yang tadi saya khotbahkan adalah banyak sekali pengalaman hidup saya. Ya. Tapi oleh karena kasih Tuhan, saya dipulihkan. Saya terlalu sensitif dengan penolakan, saudara. Sangat sensitif. Sehingga banyak sekali mungkin merugikan jemaat juga. Untuk itu saya minta maaf, saya mungkin sudah oleh karena hal yang belum selesai dalam hidup saya. Tapi saya bersyukur bahwa oleh karena dua hal ini, saudara, itu meneguhkan saya. Siapa saya? Bukan untuk sebuah kesombongan, tidak. Tapi sebuah kenyataan status saya adalah bukan status yang ditolak, tapi status yang diterima oleh Tuhan. Kalau ada orang lain tolak, I don't care. Saya tidak terlalu peduli dengan penolakan orang lain. Saudara saya pun bisa menolak saya. Karena keberadaan lokasi saya di Australia bisa. Saya tidak mengatakan saudara saya menolak, tapi situasi bisa menolak saya. Tapi saya tidak peduli. Oleh karena Tuhan saya, Allah saya, Allah saudara, menerima saudara apa adanya, saudara.